Pemikiran beliau tersebut tetap dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Tan politik saudara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep meminta kadernya bekerja keras untuk membuat Jawa Tengah menjadi kandangnya PSI atau kandang gajah. Ya, sanggup ya 2029 pemilu selanjutnya Jawa Tengah kandang gajah. Pemilu wajib panjang, rakyat yang menentukan, rakyat yang menentukan, yang punya kedaulatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam channel Bang Rai 17, channel yang mengedukasi, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salam merdeka. Dalam pokok bahasan kita kali ini kita agak lebih santai-santai saja karena saya pun kebetulan mengenakan kaos, bukan dalam artian untuk apa, tapi lebih kepada pembawaan kita yang santai saja. Jadi saya ingin highlight beberapa berita yang belakangan ini viral di tengah masyarakat atau menyita perhatian publik. Sebelum saya sampai kepada nanti pokok pembahasan, saya ingin menyampaikan pertama sekali turut berduka atas korban dari bencana tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Semoga para korban yang terkena dampak dari bencana tersebut ya dapat berlapang dada menerima keadaan ya. Karena bagaimanapun bencana tersebut juga tidak lepas dari kesalahan kita sebagai manusia. Namun begitu, saya ingin tidak berlarut-larut di masalah itu. Saya ingin menyampaikan turut berbelasungkawa khususnya terhadap korban yang kemudian meninggal dunia. Kemudian di dalam video ini juga saya ingin menyampaikan selamat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah berulang tahun ke-76 sebagai tokoh politik nasional yang sudah kita ketahui bersama kiprahnya dimulai dari masa Orde Baru kemarin, muncul menjadi tokoh yang katakanlah berani melawan kezaliman otoriter Orde Baru. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada beliau di usia yang sudah tentu tidak muda lagi, 76 tahun. Namun demikian, harapan saya kepada beliau agar di sisa umur ini pemikiran beliau tersebut tetap dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, terkhususnya untuk perkembangan atau katakan mengedukasi kepada kita kaum muda ini agar berdemokrasi, menjadikan demokrasi ini sebagai pilar berbangsa ya, menjadikan demokrasi ini juga sebagai pilihan bersama, mengawal juga demokrasi ini agar dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik tentunya. Selanjutnya ingin saya highlight ya, sebelum nanti sampai kepada pokok bahasan saya ya, tentang bagaimana belakangan ini PSI sedang banyak menggandeng kader-kader, terkhususnya kader-kader yang senior dari berbagai partai yang kemudian beralih dukungan kepada PSI. Saya ingin mengatakan ya, yang pertama sekali tadi sudah saya jelaskan di awal tadi tentang bencana longsor di Cisarua. Bencana ini juga tak lepas dari keserakahan manusia. Keserakahan manusia yang tentu berakibat buruk. Saya kira hendaknya pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto, menjadikan refleksi, terkhusus kemarin kita di video sebelumnya juga sudah membahas tentang bencana Sumatera,
Ini juga terjadi juga di Cisarua di Kabupaten Bandung Barat ya. Dan beberapa daerah lain juga di Indonesia ini menjadi prioritas lah dalam penanganan bencana ini. Artinya perlu bukan hanya kewaspadaan tapi bagaimana bentuk pencegahan. Ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena apapun yang namanya yang kita cari, yang kita hasilkan ketika bencana itu datang, menghabis dan meluluhlantakkan semua, katakan apa namanya harta benda yang kita miliki. Artinya kesusahan masyarakat itu akan makin bertambah. Masyarakat juga akan semakin mudah menyerah, terkhusus untuk apa namanya mencari kehidupan dan penghidupan. Ini kepada saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo agar lebih mengintensitaskan di sini di pokok masalah di bencana ini. Bagaimana caranya perlindungan alam kita ini terjaga dan terawat dengan baik. Ini bukan karena saya melihatnya, menyorotinya karena kebetulan Kementerian Hutan ini dari PSI sehingga seolah-olah mendongkrak, tidak. Tetapi ini harus menjadi prioritas kepada pemerintahan sekarang ini. Penebangan yang dalam tanda kutip ini justru dilegalisasi. Ini sangat perlu ditinjau sekali. Bukan penebangan bukan karena justru karena penebangan liar, bukan. Namun penebangan yang didasari oleh pijakan-pijakan hukum. Ini sangat perlu ditinjau agar ke depannya pemberian izin ini tidak tidak hantam kromo, tidak sembrono, ya. Kadang-kadang saya lihat persoalan ini seolah-olah diremehkan selama ini. Ya mungkin selama ini karena belum terjadi saja, tapi kalau ketika sudah terjadi akibat fatal yang dirasakan masyarakat ini, terutama keinginan dia berusaha, yang kemudian dia tidak bisa berusaha gara-gara bencana dan lain sebagainya, ini kan menjadi satu problematik tersendiri. Di masyarakat, ekonomi itu menjadi sangat penting, pergerakan ekonomi itu menjadi sangat penting. Tapi bagaimana dia mau bergerak ketika rumahnya juga luluh lantak, tempat kediaman dia, istana dia yang kemudian yang dia bangga-banggakan selama ini hancur begitu saja. Belum lagi anaknya yang butuh biaya sekolah dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian seharusnya menjadi menjadi perhatian lah kepada pemerintah. Terutama juga penyediaan air bersih. Di samping itu saya juga tadi menyinggung Ibu Megawati di awal tadi. Di hari ulang tahunnya yang ke-76 tahun kalau saya tidak salah. Memang bukan usia yang sangat muda lagi. Ini usia yang sudah sangat sepuh lah ya untuk seorang katakan yang memikirkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan dan tumbuhnya berkembangnya demokrasi di Indonesia ini. Ini bukan usia yang betul-betul usia yang sudah matang lah ya, bukan ibaratnya karbitan. Seperti kita ketahui ada ketua partai yang ya maaf lah ya, baru 2-3 hari diangkat dan masuk menjadi partai kemudian diangkat menjadi ketua umum. Tidak demikian dengan halnya Ibu Mega. Ibu Mega ini memang sudah politisi yang paling senior, bahkan sangat disegani. Berbagai predikat pernah dia sandang, ya, baik dari institusi dalam negeri maupun dari institusi luar negeri, termasuk universitas-universitas di luar negeri. Jadi pemberian gelar profesor, doktor honoris causa kepada beliau memang sangat layak, karena bagaimanapun dialah katakan penjaga demokrasi. Beliau dengan tegas, ya, sangat tegas kepada kader-kadernya agar tidak bermain-main dalam demokrasi. Tetapi bagaimana demokrasi itu dikawal, dijaga, ditumbuh kembangkan. Bukan dalam praktek yang pragmatis,
tetapi menjaga ideologi berbangsa ini. Ini yang sangat saya sangat hormati pemikiran-pemikiran beliau. Memang saya ketahui kadang-kadang beliau dalam hal bercanda itu seperti halnya seolah-olah katakanlah nyinyir begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita maknai ucapan-ucapan beliau, pesan-pesan yang beliau sampaikan, ini luar biasa mendalam. Bahkan di hari ulang tahun kemarin, di Rakernas kemarin PDIP, itu bahkan sama sekali tidak menyinggung bagaimana perolehan suara di 2029 nanti, tidak. Tapi yang beliau sampaikan seperti yang diutarakan Rocky Gerung itu luar biasa, yaitu dia bagaimana menjaga alam, menjaga kelestarian alam. Bagaimana dia kemudian juga menyinggung penanganan bencana, manajemen penanganan bencana seperti itu. Ini yang, dan itu terus terang aja ya, ini ditunjukkan beliau dalam eksistensinya sebagai ketua umum ya, menggerakkan seluruh kader-kadernya ini ya untuk segera membantu bencana alam, terkhusus kemarin di Sumatera, baik itu di Aceh, di Sumatera Barat, bahkan di Sumatera Utara. Beliau mengirimkan ambulan, mengirimkan air bersih, ya, toren-toren dan toran itu ya, tempat penampungan air dan sebagainya. Bahkan juga menggali sumur-sumur bor yang baru, kemudian juga merevitalisasi sumur-sumur yang ada ya, yang terkena dampak, direvitalisasi kembali, disedot dan lain sebagainya. Penyediaan air bersih ya, bahkan mereka mendirikan sekolah darurat seperti itu. Jadi inilah yang sebenarnya ya, yang ingin saya utarakan, hikmah yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana pemimpin itu memikirkan masyarakat. Bukan sepintas hanya memikirkan elektoral. Persoalan ini menjadi sangat penting ketika kita flashback kembali bahwa negara kita ini sangat rentan akan bencana. Persoalan elektoral bukan tidak penting, karena bagaimanapun tujuan partai politik ke sana. Tetapi ada itu saatnya, ada masanya. Di mana itu? Ya ketika akan melakukan pemilihan umum. Ya, ini yang menjadi urgensi Ibu Mega. Bahkan seperti halnya disinggung di berbagai media, Hasto bahkan sebagai sekjen tidak menanggapi ya persoalan-persoalan elektoral lah ya. Seperti kata Ketua Umum PSI ketika itu, bagaimana menjadikan Jateng sebagai kandang gajah katanya. Tidak, mereka tidak menanggapi itu. Buat mereka, buat PDIP, tersebut terlalu remeh-temeh untuk persoalan bangsa yang lebih besar. Itu hanya hal remeh-temeh, bahkan mereka tidak menanggapi. Bukan karena mereka berarti menyepelekan lawan-lawan partai politik mereka yang lain, tidak. Tapi mereka tidak ingin menanggapi itu di tengah situasi negara yang saat ini dikepung oleh bencana di berbagai daerah. Perhatian kader-kader ini lebih tertuju kepada masyarakat, kepada konstituennya di daerah, ya, kepada masyarakat kelas bawah, kepada grassroots. Itulah sebenarnya tujuan kita berbangsa dan bernegara ini, ya. Bagaimana kemudian mereka mengumpulkan uang. Dan kita juga tahu di saat yang bersamaan ketika bencana Aceh kemarin, bahkan PSI lebih sibuk dia menyuruh Menhub ya untuk melakukan apa itu di Riau kemarin itu ya, satu acara lah begitu ya di Riau. Jadi buat Ibu Mega, saya mengucapkan betul-betul ini ya, dalam hal ini berterima kasih ya, perhatian beliau ini luar biasa dalam membangun demokrasi, membangun lingkungan ya, membaharu dia. Kemudian membangun masyarakat ya, SDM. Kita lihat ketika partai-partai lain sibuk merekrut sana sini ya, kader-kader yang katakan dibilangnya senior. PDIP sendiri lebih sering sekarang bahkan kader-kader muda, kader-kader yang berusia muda
dalam pemilihan muda itu sekarang mereka banyak rekrut. Mereka tidak tidak terkontaminasi dengan pola-pola elektoral, ya, pola-pola pragmatis, tidak terkontaminasi. Karena kenapa mereka tidak terkontaminasi? Ini yang menjadi penting. Karena partai ini adalah salah satu partai yang ideologis. Jadi inilah yang menjadi pijakan melangkah, pijakan cara berpikir, ya, pijakan bertindak. Inilah yang menjadikan mereka tidak terbuai atau katakan tidak ikut-ikut istilahnya itu, ya, ikut-ikut zaman gitu. Tidak. Mereka selalu meletakkan pondasi dasar ini, bagaimana arah berpolitik ini ke depan. Nah, selanjutnya saya ingin membahas bagaimana kemudian, ya, PSI akhir-akhir ini sibuk menggendong kader-kader lain, ya, di Bali contohnya, di Jawa Tengah, bahkan banyak kader Partai Golkar ikut sekarang ke sana. Saya tidak tahu apakah kader-kader ini kemudian pada waktu kemarin ini tidak terpilih, kemudian sakit hati dan lain sebagainya sehingga merasa terbuang dan terpinggirkan, kemudian bergabung di partai Gajah ini. Saya nggak tahu itu, tapi yang jelas banyak eksodus. Tapi kalaupun memang karena faktor tadi, ya, faktor katakanlah sakit hati karena tidak terpilih atau karena merasa tersingkirkan oleh partai asal dia, ya saya kira kita nggak bisa, kalau itu jalan cara berpikir kita nggak bisa cara berpikir seperti itu kita lanjutkan. Karena tidak menjamin bahwa seseorang akan terpilih di partai barunya, juga tidak menjamin. Lantas kalau Anda juga nanti tidak masuk di di pemilihan berikutnya oleh sesama kader itu, ya, merasa ada persaingan di antara kader tersebut, apakah Anda kemudian keluar juga? Hal-hal seperti ini justru menjadi contoh buruk bagi para politisi kita, ya. Saya tidak menyoroti PSI-nya dalam hal ini. Mungkin kader-kader itulah yang ingin masuk ke sana, merasa punya jabatan dan lain sebagainya. Tapi ya, kalaupun itu, ya, halnya seperti itu, seharusnya partai ini menjaga loh, ya, membentengi diri. Apakah tujuan-tujuan yang dimaksud oleh katakan kader-kader baru ini hanya untuk katakan menduduki kursi tertentu atau bagaimana? Kalau memang itu tujuannya, harusnya ini partai membatasi diri, membentengi diri. Karena tidak ada yang menjamin seseorang, ya, kalau kemudian dia pindah ke partai lain, dia akan duduk kemudian menjadi anggota dewan misalnya. Tidak ada. Tak ada yang menjamin itu. Semuanya serba kompetitif. Bahkan di partai sendiri pun kita kompetisi sesama kader kita, sesama kawan di satu kesatuan partai tersebut. Jadi, tapi saya nggak mengatakan bahwasanya ya janganlah begini begitu, enggak. Silakan saja, mau keluar pun, mau masuk pun silakan saja, itu memang hak masing-masing. Tapi cara berpolitik seperti ini yang membuat menurut pemikiran saya ini justru akan menghancurkan cara berpikir seseorang. Bagaimana kalau kemudian dia tidak terpilih? Apakah kemudian dia pindah lagi dan stres? Seperti itu, ya. Gantung diri. Ini hal yang ya tidak baik lah, ya, dalam hal berpolitik. Jadi saya kira kalau untuk menjadikan, menurut pemikiran saya ini, ya, untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah, saya kira buat PSI ya silahkan saja, ya, namanya usaha, ya, mencoba boleh, tetapi juga kita harus realistis lah, ya, realistis. Kita lihat kemarin Bupati Sadewo itu di Kabupaten Pati itu ada 14 loh kursi kursi PDIP. Di Boyolali sendiri itu bagaimana itu?
DPRD-nya itu 30-an orang itu dari PDIP, ya. Kalau saya nggak silap, silahkan dikoreksi nanti, dicek di Google ya. Jadi apakah yakin mampu melakukan itu dengan sisa waktu yang ada 2029? Saya kira tidak segampang itu. Karena kenapa saya mengatakan tidak segampang itu? Untuk mencari katakan 2% suara saja sangat sulit. Ya. Bahkan partai sebesar PDIP saja itu sangat sulit mencari perolehan suara. Partai-partai yang udah lebih pro lah ya, Golkar contohnya saya katakan. Ya, kemudian PKB yang basisnya jelas, ada NU-nya di situ. Itu pun sangat berat. Bahkan PKB kalau nggak salah saya di Kabupaten Pati itu ada 8 orang itu. Gerindra yang katakanlah baru juga bersemai dari beberapa tahun terakhir ini, itu pun hanya mendapatkan 8 kursi. Jadi ini tapi sebagai tolak ukur untuk menjadikan itu Jawa Tengah itu sebagai kandang gajah, ya silahkan saja. Namanya bermimpi, nggak ada orang yang salah dalam hal bermimpi, berangan-angan, ya silahkan saja. Tetapi maksud saya jangan kelamaan mimpinya. Ini yang menjadi problem nanti. Karena kalau kelamaan mimpi nanti ya lupa lupa sholat, lupa makan ya, akhirnya sakit perut, malah masuk ke rumah sakit ya. Ini yang ya nggak usah diambil pusing lah ya, perkataan saya tersebut bukan karena saya mengapa ya. Itu hanya guyonan saya saja. Silahkan berusaha ya. Untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang aja, ya silahkan saja, nggak ada problem di situ. Namanya pun berangan-angan bermimpi. Menurut saya ya dalam video kali ini cukup sekian saja saya sampaikan ya, semoga PSI sukses lah ya dalam untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Walaupun menurut saya pribadi itu merupakan hal yang sulit, tapi ya silahkan saja berusaha semaksimal mungkin ya. Tentu saja dengan program-program yang baik dan bagus lah gitu, bermanfaatlah dengan masyarakat, berbaur. Jadi demikian saja video saya kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.